Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya kamu bisa menerima notifikasi video terbaru dari kami. Selamat belajar! Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang pembuahan atau fertilisasi. Kita juga akan membahas kehamilan atau gestasi dan persalinan yang biasa disebut sebagai partus. Oke, yang pertama pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi ini merupakan penyatuan sel sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot. Nah, zigot ini merupakan sel dengan kromosom yang berasal dari ayah dan ibu. Oke, sekitar 250-400 juta sperma masuk ke dalam vagina melalui ejakulasi semen laki-laki. Kromosom sperma melepaskan enzim hidrolitik untuk menembus sel corona radiata dan zona pellucida oosit. Kemudian zona pellucida menjadi kebal, artinya tidak dapat tertembus oleh sperma lainnya. Oke, itulah dia fertilisasi atau pembuahan. Selanjutnya yang kedua kita bahas tentang kehamilan atau gestasi. Setelah terjadi fertilisasi, berlanjut ke masa gestasi atau kehamilan, yaitu perkembangan di mana embrio nanti akan menjadi janin hingga bayinya lahir. Nah, lama kehamilan itu sekitar 38 minggu atau 266 hari ya, dari waktu fertilisasi hingga kelahiran. Nah, waktu fertilisasi itu tidak dapat diketahui secara pasti. Ya, tanggal kelahiran dihitung berdasarkan waktu haid terakhir. Jika siklus menstruasi dihitung 28 hari, maka nanti partus itu akan terjadi pada hari ke-288 atau 40 minggu 9 bulan kalender. Nah, jadi saya akan jelasin sedikit ya bagaimana prosesnya. Nah, 2 minggu pertama setelah fertilisasi itu, zigot membelah secara mitosis dengan cepat menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, kemudian 16-32 sel yang berbentuk seperti bola padat. Nah, sel tersebut disebut sebagai morula. Nah, morula ini tumbuh menjadi blastosit atau sel bola berongga yang isinya itu cairan blastosol. Nah, sel blastosit bagian luar itu membentuk tonjolan ke arah endometrium, menghasilkan enzim proteolitik yang nanti akan mengikis sel-sel endometrium dan pembuluh darah, membantu implantasi serta membentuk plasenta atau ari-ari dan membran yang membungkus embrio. Fungsi dari plasenta ini adalah sebagai sistem pencernaan, pernapasan, dan ekskresi pada janin. Kemudian janin itu dilindungi oleh beberapa membran ya, yaitu amnion. Amnion ini membentuk langit-langit berongga yang berisi cairan ataupun ketuban ya. Fungsinya itu melindungi janin dari guncangan, perubahan suhu, serta memungkinkan bayi bergerak dengan bebas. Yang kedua, kantung kuning telur atau saccus vitellinus. Ya, ini terbentuk dalam endoderm dan fungsinya sebagai organ pencernaan dan pernapasan awal. Selanjutnya ada karion. Karion ini merupakan membran terluar nanti akan membentuk jojol endometrium ya dan plasenta serta mensekresikan hormon HCG. Kemudian ada allantois. Allantois ini membran yang mengandung banyak pembuluh darah ya, nanti yang akan menghubungkan janin dengan plasenta pada endometrium uterus ibu. Oke, sel-sel blastosit di bagian dalam nanti berkembang menjadi embrioblast atau bakal embrio yang akan memiliki 3 lapisan jaringan dasar, yaitu ada yang pertama endometrium atau lapisan terluar ya. Lapisan terluar ini membentuk sistem saraf, indera, kulit, dan kelenjar endokrin. Kemudian ada endoderm atau lapisan dalam. Endoderm ini nanti akan membentuk saluran pencernaan dan pernapasan. Yang ketiga ada mesoderm. Mesoderm ini terbentuk dalam ektoderm dan membentuk sistem rangka, urinaria, sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi. Oke, jadi semua sistem organ tubuh janin itu telah terbentuk setelah minggu ke-8. Perkembangan janin ataupun fetus selanjutnya berkaitan dengan diferensiasi organ-organ ya,
hingga nanti siap untuk dilahirkan ya, hingga nanti bayi tersebut siap untuk dilahirkan. Oke, kemudian setelah melewati dan kita mengenal tahapan-tahapan tersebut, tibalah saatnya untuk persalinan ataupun partus ya. Nah, persalinan ini merupakan proses kelahiran bayi ya, dipengaruhi hormon relaksin, estrogen, oksitosin, prostaglandin, dan CRH atau corticotropin releasing hormone. Nah, persalinan ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu dilatasi serviks, kelahiran bayi, dan kelahiran plasenta. Oke, jadi 3 ya, bukan hanya bayi lahir sudah, belum, masih ada tahapan-tahapannya. Oke, kalau misalkan dia yang dilatasi serviks atau itu disebut sebagai pembukaan. Ya, pembukaan ini dipaksa, serviks itu dipaksa melebar ya untuk jalan kepala bayi itu keluar sekitar 10 cm lah. Nah ya, jadi tahapan ini paling lama. Jadi terjadi mulai dari berapa jam hingga 24 jam. Oke, kemudian setelah serviksnya melebar, terjadilah kelahiran bayi, yaitu bayi mulai bergerak melewati serviks dan kemudian nanti vagina ya. Ibu dapat membantu mengeluarkan bayinya dengan cara sengaja mengkontraksikan otot dinding abdomen ataupun perut bersamaan dengan kontraksi uterus ataupun biasa disebut sebagai mengejan ya. Jadi kelahiran bayi ini berlangsung sekitar 30 sampai 90 menit. Oke, masuk yang ketiga yaitu kelahiran plasenta. Jadi setelah bayi lahir ya, uterus itu berkontraksi lagi untuk memisahkan plasenta dari myometrium dan mengeluarkannya melalui vagina. Jadi kelahiran plasenta ini berlangsung sekitar 15 sampai 30 menit ya. Jadi persalinan itu seperti yang kita kenal bukan hanya melahirkan bayi saja, tetapi ada tahapan pembukaan, kelahiran bayi, dan juga kelahiran plasenta. Oke, di sini juga saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana terjadinya anak kembar ya. Wah, jika ada di antara kalian yang kembar, nah inilah dia proses terjadinya. Oke, nah berdasarkan asal-usul zigot ya, kembar itu kan dibedakan menjadi 2 macam. Ada kembar fraternal atau dizigotik dan ada identik atau monozigotik. Ya, kita akan bahas yang pertama adalah kembar fraternal. Kembar ini terjadi karena terbentuknya zigot yang berasal dari 2 sel telur yang berbeda. Ya, jadi pada saat proses ovulasi terkadang dapat melepaskan lebih dari 1 sel telur yang matang. Nah, selanjutnya sel telur tersebut dibuahi oleh sel sperma dalam waktu yang bersamaan. Sehingga terdapat lebih dari 1 zigot yang akan tumbuh menjadi janin. Nah, janin kembar fraternal ini mempunyai plasenta, ya, tali pusar, dan kantong ketuban yang berbeda. Jadi bakat melahirkan anak kembar di zigot ini bersifat genetik, artinya dapat diwariskan kepada keturunannya. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua kembar identik atau monozigotik. Kembar identik ini terjadi ketika 1 sel telur dibuahi oleh 1 sperma yang kemudian menghasilkan 1 zigot. Ya, jadi zigot tersebutlah nanti akan membelah menjadi 2 embrio yang berbeda dan berkembang menjadi 2 janin yang berbagi amnion dan plasenta yang sama. Jadi meskipun berbagi plasenta, tetapi biasanya janin ini memiliki tali pusar dan kantong ketuban yang berbeda. Oke, jadi perbedaan dari kembar fraternal dengan kembar identik ini, jadi kalau dilihat dari objeknya jenis kelamin, kalau kembar fraternal itu bisa berbeda, bisa juga sama ya. Sedangkan jenis kelamin kembar identik itu sudah pasti sama ya. Oke, misalnya perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari wajah, kalau kembar fraternal itu bisa saja berbeda ya dari segi wajah. Sedangkan kalau misalnya kembar identik itu sudah pasti sama. Oke, nah golongan darah. Kembar fraternal, golongan darahnya itu bisa saja berbeda ya. Sedangkan kembar identik itu sama. Nah, DNA kalau misalnya kembar fraternal DNA-nya berbeda, kembar identik DNA-nya sama. Nah, sidik jari juga seperti itu ya. Sidik jari kalau kembar fraternal itu berbeda ya, kalau kembar identik juga berbeda. Nah, itulah dia terjadinya anak kembar. Oke.
Oke, sekarang tiba saatnya kita membahas tentang laktasi. Ya, laktasi ini merupakan proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI atau air susu ibu. Laktasi itu dipengaruhi oleh beberapa hormon ya. Yang pertama, selama kehamilan ya. Jadi estrogen ini merangsang perkembangan duktus, kelenjar, sedangkan progesteron merangsang pembentukan alveolus lobulus dalam payudara. Oke, yang kedua ada HPL ya. HPL ini nanti berperan dalam pertumbuhan payudara, puting dan areola. Prolaktin dan somatomamotropin menyebutkannya agak susah. Somatomamotropin ya, nanti merangsang perkembangan kelenjar mamae dengan enzim ya, dengan mensintesis enzim untuk memproduksi susu. Oke. Nah, penurunan mendadak estrogen dan progesteron akibat keluarnya plasenta saat kelahiran akan memicu laktasi. Nah, yang ketiga, oksitosin dapat merangsang pengeluaran susu ya. Jadi stres psikologis ibu itu dapat menghambat pengeluaran susu. Sebaliknya, sikap positif ibu yang sedang menyusui akan mendukung keberhasilan proses menyusui. Nah, saya mau informasikan beberapa manfaat ASI bagi bayi ya. Yang pertama, ASI itu mudah dicerna dan mengandung nutrisi optimal. Oke. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh bagi bayi karena kolostrum, artinya susu yang pertama kali dihasilkan setelah kelahiran itu mengandung antibodi IgA. Oke. Yang ketiga itu meningkatkan kecerdasan bayi ya. Jadi ASI itu mengandung zat gizi DHA ya dan AA untuk menunjang pertumbuhan otak dan sistem penglihatan. Oke. Sedangkan manfaat menyusui bagi ibu, jadi bukan hanya manfaat bagi bayi saja, tetapi bagi ibu juga ada manfaatnya ya. Jadi kalau menyusui bagi ibu, manfaatnya yang pertama menjadikan berat badan uterus kembali normal. Selanjutnya kontrasepsi alamiah, karena menyusui itu cenderung mencegah ovulasi ya. Kemudian yang ketiga itu mengurangi stres, gelisah ya. Kemudian kanker payudara, mengurangi ovarium ya, osteoporosis dan artritis. Oke. Nah, pastinya manfaat menyusui bagi ibu selanjutnya adalah menghemat pengeluaran keuangan keluarga. Ya, sudah pasti ya. Oke. Itulah dia topik tentang laktasi.